Kembali lagi di Ayana Style. Yeay! Oke, jadi hari ini aku mau ngomongin style seseorang kalau misalnya dia lagi kerja. Kayak gimana sih stylenya tuh kayak gimana. Nah, orang yang ini itu spesial banget. Pasti kalian juga ya sedikit lah dari kalian yang kenal sama dia. Tapi dia ya lumayan cakep, agak pendek, agak gendut. Siapa dia? Hai, saya Dokter Muda Sakina yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Enggak ada. Bukannya mau dibantu. Oke, jadi tamu spesial kita hari ini Sakina. Udah lama nggak muncul di YouTube ini. Buat yang kalian nggak tahu, Kak Sakina. Tahu kali. Enggak, Sakina itu kakak aku gitu. Terus hari ini kan style kerja nih. Kerjaan lo apa? Jadi gue lagi nggak kerja sih sebenarnya, kayak koas gitu. Jadi kayak udah selesai S1, terus kayak lanjut apa ya, koas tuh kayak koasisten gitu. Jadi kayak belajar di bawah bimbingan dokter gitu. Gitu. Terus kakak Terus kakak hari ini kesini ngapain, Kak? Kan guest star. Oh ya, lupa. Terus diundang. Oh ya, kakak udah kalau di koas tuh ada berapa itu sih, Kak? Stase ya? Apa sih stase tuh apa sih? Kalau di kedokteran itu pertama ikut dulu 4 tahun preklinik, itu kayak belajar di kampus biasalah, belajar di kampus gitu. Kayak kuliah itu, gitu ya, Kak? kayak kuliah gitu kayak lo. Nah, habis itu nanti 2 tahun selanjutnya itu kayak namanya tuh kayak koasisten gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak ngikutin beberapa stase, total ada 15 stase gitu. Satu stase berapa lama? Tergantung mayor atau minor. Kalau misalkan mayor kayak stase berat kayak bedah, obgyn gitu-gitu 10 minggu. Kalau misalkan yang gak ringan sih, cuman kalau minor kayak THT, mata itu cuman 5 minggu. Gitu. Terus kakak udah semuanya apa belum? Tinggal sisa 2 lagi. Doain ya. Berarti kalau itu mayor minor? Sisa mayor sama minor. Oh, Sisa gitu. ilmu penyakit dalam. Terus kakak kira-kira kapan selesai koas? Terus kalau udah selesai koas itu udah bisa langsung jadi dokter? Apa masih ada tahap selanjutnya sebelum jadi dokter? Nggak bisa langsung. Jadi kayak harus ikut internship dulu. Jadi sebenarnya kalau misalkan biasanya itu kita tuh kayak bisa milih regio gitu, nasional gitu-gitu kan. Bisa milih misal mau di Papua, mau di Sumba, apa di mana. Cuman karena lagi pandemi jadinya semua kayak harus sesuai KTP gitu. Oh, KTP kakak kan Bekasi, Kak. Berarti kakak di Bekasi. Tapi gue mau ubah ke Jakarta. Jaksel? Bagus. Oke, terus kakak kalau sekarang lagi stase apa? Sekarang lagi stase ilmu penyakit, bukan. Yang IKM, ilmu kesehatan masyarakat. Anjay. Nah, ilmu kesehatan masyarakat itu belajar jadi kayak apa? Aduh, panjang. Enggak, secara singkat lu gimana sih jadi gestar dibayar juga cepet? Jadi kayak ilmu kesehatan masyarakat tuh kayak mempelajari pencegahan dari penyakit-penyakit yang sering di masyarakat gitu. Berarti kayak corona gitu? Iya, bisa salah satunya, intinya gitu. Oh, gitu. Apalagi? Oh, kalau misalnya kakak kan kedokterannya di UKI kan? Kalau misalnya kedokteran di UKI, kalau lagi koas itu harus di rumah sakit UKI-nya apa bisa pindah-pindah gitu? Bakal dibagi ke rumah sakit mana, apa? Udah harus di UKI aja terus? Enggak, tergantung sih. Kalau misalkan dia bernasib baik, dia bisa di luar. Enggak sih, di UKI Kenapa juga bernasib enak. baik? Di UKI juga enak. Ya, kan kalau di luar lebih enak. Oh, kayaknya ada dokter yang nonton deh, gue kirim linknya ke dokternya. Enggak, di UKI juga enak kok. Tapi kan kayak kalau di UKI kan kayak rumah sakit sendiri, rumah sendiri kan. Jadi dokternya kayak baik, tapi kayak kayak anak sendiri gitu kan. Kalau sama di kan bisa dibagi-bagi kayak ke, kalau gue tuh pernah di rumah sakit Karya Medika Cibitung, terus rumah sakit RSUD Bekasi gitu-gitu. Kalau misal di sana kan kayak ya dokternya kan cuman ya 5 minggu atau 10 minggu, jadi gak terlalu deket banget gitu sama dokternya, jadi gak terlalu dimarahin. Gitu. Kan banyak stase ya, ada 15 stase ya. Ada stase yang paling seru gak? Aduh, ntar dulu, paling seru apa paling santai? Seru ya?
Satu deh, saya santai sampai seru. Kalau paling santai sekarang IKM. Kadang berangkat jam 8, jam 9 udah pulang. Makasih dok. Kalau misal paling seru, gue sih paling suka anak. Soalnya suka anak kecil. Bedanya jadi dokter biasa sama dokter anak apa? Baca kayak harus kayak, halo dek, dede harus gini gitu. Ngomongnya lebih lembut apa gimana? Enggak, woi, dek. Gitu. Gue pikir dia lagi manggil gue. Ya iyalah kan anak kecil harus kayak, halo, saya dokter Sakina. Aku ya anak kecil ya. Dokter, dokter, peluk takut. Atau tidak kapan? Enggak gitu lah. Kan dia datang nangis. Harusnya jangan Ayana on. Enggak, oke. Terus katanya lo pernah itu kan, jaga di rumah sakit jiwa. Seru banget guys. Gimana kan rumah sakit jiwanya kak? Waktu itu gue di Magelang. Oh, Rumah sakit Magelang. jiwanya gede banget, parah gede banget. Dan di situ kayak pusat dari Jawa Timur apa Jawa Tengah ya, gue lupa. Pokoknya dari pusat dari si Jawanya itu. Banyak banget orang gilanya. Gue jaga IGD. Ini stase terseru sih, stase Tuh terseru. kan, bener. Tadi gue Tiba-tiba- mengharapkan jawabannya yang ini, tapi dia menjawab yang lain. Jadi gue ngerti, lagi di IGD, tiba-tiba datang kan orang. Saya Dewa Surya, saya batal nikah gara-gara saya kena tsunami. Kalau Dewa Surya harusnya kan karena kebakaran, kayak harusnya dia Dewa Air dong kalau gitu. Oh iya bener. Gak lucu ya? Gak lucu. Iya, sorry. Sama yang itu, yang ada yang pakai baju berlembar-lembar. Iya, jadi emang ada kayak satu penyakit gitu, penyakit jiwa gitu. Dia emang kalau datang tuh kayak suka pakai baju berlapis-lapis gitu loh. Dia pakai baju berlapis-lapis, ada kali kayak 10 lapis gitu. Dia nggak keringetan dok tapi. Enggak, kan pakai AC. Magelang dingin. Oh, ya, maaf. Waktu itu dia datangnya malam. Terus umurnya tuh udah sekitar 50-an lah. Pokoknya dia pakai baju Udah berlapis-lapis. tua. Dia ngomong gini, aku mau makan es krim. Minta es krim dong dokter gitu. Terus Seru kalau banget sih, banyak kayak berarti sama kayak yang orang-orang lihat di TV gitu ya, apa iya, lebih? seru. Terus kalau kayak gitu biasanya tuh lu tuh di situ tuh kalau jadi dokter kan kalau misalnya dokter biasa kan lu bisa nanya keluhannya apa, nyambung kan. Tapi kalau misalnya dokter jiwa kan dia nggak nyambung kan kalau ngobrol. Terus gimana cara lu tahu dia tuh biar dia sembuh tuh lo harus ngapain gitu? Apa Enggak, gimana jadi sih? kalau misalkan ada orang yang datang tuh dia kayak bisa diajak ngobrol kayak gini, tapi nggak nyambung. Nah kita ntar konfirmasi Itu lagi. namanya nggak bisa ngobrol. Nggak bisa ngobrol, bisa kayak lo nanya nama ke gue. Namanya siapa deh? Sukiem, padahal nama dia Sakina. Ntar konfirmasi ke keluarganya gitu. Jadi dia ngomongnya tuh ngaco gitu kayak suaminya ada 5 lah, gitulah. Padahal cuma 1. Terus kalau Terus ada juga datang yang teriak-teriak. Kalau udah teriak-teriak, ya udah langsung diikat, dikasih penenang. Itu nggak boleh diperiksa. Gue dulu pernah ya. Jadi waktu itu kan gue nggak tahu kalau misalkan gak boleh disentuh tuh orang gilanya kalau misal lagi teriak-teriak gitu. Terus orang gilanya tuh kayak, dok tolongin saya dok, saya lagi sedih gitu-gitu. Terus gue pegang lah tangannya ya kan, hari pertama kuku gue langsung diseret gitu, terus berdarah. sakit gak? Sakit lah. Kok lu bego sih, lu nggak tahu kalau misalnya nggak boleh Gak pegang? tahu, bener-bener hari pertama jaga IGD gitu loh. Dan dia kayak normal aja gitu. Emang kalau rumah sakit jiwa itu kayak rumah sakit biasa, bentukannya kayak rumah sakit biasa gitu? Apa agak beda? Bedanya banyak, ada kayak sel-selnya apa sih? Kayak ada dipagerin gitulah setiap ini. Satu pasien satu tempat gitu ya? Nggak boleh digabungin? Apa ada yang Tergantung, kalau pasiennya udah minum obat udah tenang, bisa gabung sama yang lain. Terus ada kegiatannya kayak bertani lah, inilah itulah, program dari rumah sakit. kalau orang yang udah mulai tenang itu dia kalau diajak kayak gini udah biasa normal Udah aja? bisa, udah normal. Dulu tuh saya suka denger ini, saya ngeliat ini. Oh, dia malah curhat ya? Iya, makanya sekarang saya mau rajin minum obat aja, bla 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 bla. Oh tapi kalau dia berhenti, gue banyak nanya ya. Tapi kalau misalnya dia berhenti minum obat dia bisa kambuh lagi gitu? Iya. Gue ada nggak sih obatnya sak? Lo punya nggak? Dia butuh, sebenarnya dia minum obat guys tiap pagi. obat diet, diet kan? Aku bingung, lu kan udah kurus masih. Oh iya, aku beda cerita nih guys. Jadi gini, buat kalian yang follow IG aku mungkin tahu. Jadi dia tuh, aku sama dia kan tinggalnya lagi pisah kan, soalnya dia sering koas kan. Jadi dia deket sama di kosan temennya. Gitu. Terus dia tuh ngechat aku, ay, lu makan nasi nggak hari ini? Terus gue bilang, gue nggak tahu. Ya mana gue tahu ya hari ini gue bakal makan nasi apa enggak? Kalau gue lapar gue makan nasi gitu. Lu makan nasi nggak, ay? Belum tahu sa. Ya lu makan dong, ay. Kalau lu makan gue makan. Kan
kan nggak jelas ya, lo mah kalau lapar Gue nggak mau gendut sendiri. Terus dia tiba-tiba ngechat aku, hari itu aku emang lagi niat banget pengen olahraga kan. Itu pulang dari Bandung gak sih? Iya, kita lagi ke Bandung tuh, terus pulangnya aku pengen banget olahraga, terus dia ngechat aku, lu olahraga nggak gitu? Belum tahu Sak. Ya, lu nggak usah olahraga lah, itu gue bilang, kenapa gue pengen... males banget, tapi kalau dia olahraga, gue tuh kayak tertekan gitu loh, nggak bisa gitu. Kata dia, udah nggak usah lo olahraga, tapi gue pengen banget, lagi mood banget olahraga kan. Nggak bisa. Terus tiba-tiba dia bilang, udahlah besok aja, nggak apa-apa besok aja olahraganya. Kalau lo olahraga, gue juga harus olahraga. Kalau lo nggak olahraga, gue juga nggak usah olahraga. Kan gue lagi males, Ya masa gue harus ngikutin dia, kan kocak ya. Tapi ujung-ujungnya gue nggak olahraga sih. Dia bilang, ya udah, Sak, janji ya Sak, lo jangan olahraga. Katanya gitu. Kan gue takutnya gitu, dia tepu-tepu kan. Aku nggak olahraga, tahu-tahu dia olahraga tuh dia pengen kurus sendiri, emang gak jelas. Udah balik. Oke, sekarang aku mau nanya tentang style. Jadi ada peraturan-peraturan di kampus, di kedokteran, kalau koas itu ada peraturan baju nggak sih? Peraturan kostum. Beda kalau misalkan lagi yang masa preklinik yang kayak kuliah sama lagi koas. Kalau misal kayak preklinik yang lagi kuliah biasa, kayaknya sama deh kayak kampus biasa. Kampus lu kayak gimana? Nggak ada peraturan, baju bebas. Bikini boleh? Itu mah Baju ketekan boleh? nggak boleh. Ya itu ada peraturan dong. Tapi kan itu kan bukan aku nggak pernah tulis peraturan. Kaos boleh? Boleh. Oh di gue kaos nggak boleh. Gue nggak pernah baca peraturan tertulis gitu sih, cuma kan itu kan kayak ya udah kesadaran diri aja. Masa ke kampus ketemu dosen yang misalnya yang udah agak tua pakai baju ketekan kan nggak sopan. Biar nilainya. Malu. Enak aja. Kata dia cerita, katanya gini, nanya kalau misalnya ketemu dokter, kalau ujian sama dokter cowok biar lulus gimana? Halo dok, katanya gitu. Bohong kan? Bohong. Halo dok, gitu masa? Beneran gak sih? Enggak lah ya kali. Ya baju beneran. Terus apa bajunya? Kalau lagi koas peraturannya apa? Pokoknya kalau misalnya lagi pre-klinik harus pakai baju sopan, boleh pakai celana. Jeans Tapi, boleh? Boleh, sebenarnya boleh sih waktu itu kalau nggak salah boleh. Cuman bagusnya sih baju bahan gitu, celana bahan. Habis itu atasannya kemeja, udah tiap hari kayak gitu. Kalau misalkan udah mulai koas, itu harus pakai kayak ini, rok hitam gini sama kemeja. Harus ada kerah. Oh, tapi kan kalau misalnya pakai sendali nggak kelihatan. Terus sepatunya harus flat shoes. Apa? Kalau pakai sendali nggak kelihatan, emang kelihatan ya? Kelihatan lah kalau pakai kaos, soalnya kan nggak enak ketemu pasien pakai kaos. Mau nggak diperiksa sama dokter yang pakai kaos oblong gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak nggak boleh. Terus roknya harus di bawah lutut. Di bawah lutut, di atas lutut lagi. Seksi dong. Nanti kalau ketemu dokternya, halo dok. Kalau ada pasien ganteng, halo. Astagfirullahaladzim. Anak kecil jangan nonton. Terus, rambut harus diikat. Tergantung stasenya. Kalau misalkan stasenya kayak ada sih beberapa stase yang gue ingat bedah tuh harus diikat. Anak iya nggak ya? Lupa, pokoknya yang gue ingat bedah harus dikuncir 3. Kalian bayangin dokter kuncir 3. Halo, perkenalkan nama saya Sakina, dokter muda. Tapi rambutnya diikat 3 masa? Enggak lah, ikat satu. Gitu. Boleh kayak gini tinggi. Nggak boleh dicat. Sebenarnya nggak boleh dicat. Ini tuh gue tadinya cat warna biru gelap gitu, tapi luntur. Oh iya ya, luntur ya. Ini mau dicat lagi nih sebelum ketahuan sama dokter. Kalau ini kan style Sakinah kampus, kalau sehari-hari style Sakinah kayak gimana? Style kayak gini kan? Style aku sama dia sama, orang ini aja boleh Sakinah. Gini. Tapi Lebih suka pakai rok sih. Soalnya dia pendek. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh sih. Ngaruh. Jadi kalau dia aku tuh sering kelihatan lebih tinggi gak sih kalau pakai rok pendek? Terus segini dia pendeknya. Wow. Enggak lah. Terus dia jarang banget pakai sepatu sneakers. Gue nggak pernah pakai sneakers kecuali mau lari sama pas kuliah juga pakainya flat shoes. Karena kalau bisa ini tidur pun gue mau pakai heels gue. Karena namanya juga risiko orang agak lebih pendek daripada adanya ya. Gitu. Terus kayak gimana biasanya? Tapi kalau Sakinah tuh lebih ke cewek-cewekan dibanding lebih aku. Feminin. Kalau Ayana kan ini tuh lagi bagus nih dia. Bahkan ini baju yang tadi gue pakai loh. Jadi tadi dia ke studio pakai baju ini, tapi karena dia hari ini temanya style kampus, akhirnya dia pakai ini, aku yang pakai ini. Tapi kalau aku yang pakai ini tuh kayak lebih pendek gitu. Kalau Sakinah yang pakai tuh agak segini gitu loh. Nggak apa-apa tahu, cewek kecil tuh imut, oh, iya, manis, cantik. Oke, udah gitu aja. Udah sih.
Biasanya make upnya kayak gini nggak kalau pergi-pergi? Enggak ya? Lebih Kalau pergi gini, kalau misalkan ke kampus enggak lah, enggak make up lah, udah paling terbuluk. Tapi kalau koas ya, kalau lu itu nggak sih famous gak sih Kak di kampus? enggak biasa. Oh biasa. Biasanya dia bilang banyak banget ya yang suka sama gue. Enggak ada itu biasanya. bohong. Ntar ada anak UKI ngeliat. Oh iya bener. Gimana kepedean banget kita. Pertanyaan terakhir ya dok ya, kalau lagi pandemi gini ada perbedaan nggak sih? Gue mau jam lu boleh gak? Nggak boleh. Dia mah suka nggak nyambung dari yang vlog pertama kali juga dia suka nggak nyambung kalau gue tanya apa. Lu jangan-jangan sakit jiwa soalnya nggak nyambung. Gak, pertanyaan terakhir, ada perbedaan koas pas lagi pandemi sama enggak nggak? Ada banget. Apa banget? Ada banget. Jadi pokoknya tuh semua PJJ gitu. PJJ tuh kayak apa sih, pelajaran jarak jauh, jadi kayak lewat Zoom gitu-gitu kan. Ntar kalau udah selesai semua stase dilewatin pakai Zoom, baru hands on kayak di rumah sakitnya gitu kan. Nah aku kan udah selesai PJJ-nya kan semua, ya udah hands on kayak, tapi nggak jaga malam, nggak megang IGD kayak gitu, pulangnya lebih cepat. Seneng dong? Seneng banget. Gitu doang perbedaannya? Nggak ada perbedaan apa ya? Ya pakai apa sih, APD lengkap, alat pelindung diri lengkap gitu sih. Oke, makasih buat yang udah nonton ASMR, Ayanaon Style. Buat kalian yang pengen aku ngapain sama siapa, sama dia lagi juga boleh komen aja. Jangan lupa juga follow IG-nya dia biar banyak followersnya. Iya, betul. Jangan lupa, itu penting banget. Apa username-nya? Apa? Sakina SHB. Ya, langsung di follow ya biar banyak followersnya. Panjat. Pansos. Ya. Oke, kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalain loncengnya juga biar notifnya masuk. Dadah! Bye-bye. Halo, kenalin saya dokter muda yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ini ada yang coba.